Kembali di Newsline, pemirsa, di trending yang kedua kami akan membahas pencarian tadi dari warganet adalah seputar banjir yang masih menggenangi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Demak ya. Nah, pemirsa, banjir yang menggenangi wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini mulai berangsur surut ternyata. Setelah 13 hari terendam banjir dari 13 kecamatan yang terdampak banjir, tanggul jebol, saat ini masih ada 5 kecamatan dan 24 desa yang masih terendam banjir. Untuk ketinggian banjir juga bervariasi hingga saat ini antara 50 sampai 100 cm. Sebenarnya masih agak tinggi itu ya, Anggi ya? Itu mah tinggi itu masih ya. Dan jadi untuk warganya juga sudah mulai membersihkan rumah, mengingat banjir yang datang kedua kalinya ini kondisi airnya juga bercampur sama lumpur. Kemudian banjir Kudus misalnya, untuk banjir yang merendam Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini juga masih merendam sejumlah fasilitas umum, misalnya sekolah. Nah, alhasil proses belajar mengajar juga masih diliburin. Karena data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kudus menyebutkan, banjir ini masih merendam ada 6.500 rumah warga di 31 desa dari 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Mejobo, Jekulo, kemudian Undaan, Jati, dan Kalibungu. Warga ada 2.600 yang masih mengungsi. Oke. Dan salah satu desa di Banjarsari, Kecamatan Gabus ini juga terendam banjir, bahkan terendam sawah milik warga ya. Tercatat ada 55 hektar lahan persawahan warga terendam banjir dan puso atau gagal panen. Karena memang sebenarnya di bulan Maret ini diperkirakan harusnya panen nih untuk padi, tapi karena banyaknya bencana banjir, jadi bisa dilihat ya Anggi ya, itu sayang sekali, banyak sekali padi-padi yang gagal panen akhirnya. Dan akibat gagal panen ini, petani merugi hingga 1 miliar rupiah. Wow. Namun ada sebagian petani yang terpaksa panen dini untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih banyak. Nah, ya, bicara soal banjir juga pemirsa, ini bukan hanya untuk daerah Pati dan juga Kudus atau Demak yang terlanda banjir ya. Untuk Anda juga untuk daerah-daerahnya yang juga rentan banjir, seperti kemarin juga Jakarta masih ada yang menggenang misalnya. Ini ada penyakit-penyakit yang harus diantisipasi kalau misalnya terjadi banjir. Kita harus antisipasi begitu ya. Ini juga menjadi pencarian di Google Trends yang juga cukup tinggi. Jadi misalnya adalah penyakit penyerta musim hujan, ada flu, kemudian juga demam berdarah, dengue ini yang juga sekarang lagi naik sekali ya, di Jakarta. Kemudian diare, penyakit kulit, sama leptospirosis. Nah, leptospirosis ini dari tikus ya? Iya betul. Jadi ini juga lagi naik ya kasus ini ya? Ya, Dinas Kesehatan Jakarta ini mencatat ada kasus sebanyak 2.000 kasus demam berdarah pemirsa. Faktor cuaca ini menjadi media cepat kembang biak nyamuk Aedes aegypti. Diprediksi tren peningkatan DBD sendiri ini terjadi sampai bulan Mei. Sementara untuk kasus kumulatif DBD di Indonesia tahun 2024 2024 maksudnya ya, tercatat sebanyak 38.000 lebih kasus dengan Provinsi Jabar menyumbang terbanyak pasien DBD, yakni 10.000 pasien, disusul Jatim dengan kisaran 3.600 pasien, dan total kematian kasus DBD di Indonesia itu sudah mencapai 316 kematian sampai di bulan Februari. Angka ini pemirsa sudah mendekati total kumulatif kematian di 2024, yakni 894 kematian. Nah, kemudian ini mengenai kasus leptospirosis ini juga sebenarnya sudah sempat lama tidak pernah ada ya Anggi penyakit ini, tapi kembali muncul. Jadi leptospirosis ini merupakan gangguan kesehatan yang terjadi karena infeksi bakteri Leptospira interferogans yang penularannya dari hewan ke manusia. Sejumlah hewan yang kerap menularkan leptospirosis ini adalah tikus, anjing, serta hewan ternak melalui kontak langsung antara kulit dengan urin hewan atau dengan air dan tanah yang terkontaminasi atau mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Lalu bagaimana cara penularannya? Nah, penularannya ini adalah Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadia Tarmizi mengatakan bahwa ada sejumlah ataupun ada beberapa cara penularan. Kita akan melihat bersama bagaimana. Nah itu dia. Jadi ditularkan dari kalau bersentuhan dengan urinnya atau juga bersentuhan dengan air yang mengandung urin tersebut atau bakteri tersebut, sehingga harus rajin-rajin cuci tangan. Ini gejalanya kita coba lihat ya. Gejala dari leptospirosis ini demam, sakit kepala, kemudian mual begitu. Ini juga yang kemudian kalau misalnya tidak tidak diperhatikan itu benar-benar bisa siapa tahu ini penyakitnya ini. Jadi jangan dianggap itu sepele demamnya begitu. Dan bisa sampai kematian loh pemirsa kalau didiamkan penyakit ini. Kita akan melihat bagaimana pernyataan dari pihak Kemenkes berikut ini.
kalau kita misalnya kulit kita luka atau kulit kita terpapar, kemudian kontak dengan air seni, tikus khususnya yang paling banyak adalah hewan yang membawa penyakit leptospirosisnya adalah tikus, itulah menyebabkan kemudian bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tidak memungkinkan untuk hewan yang berdarah panas lainnya ya, mamalia lainnya itu juga bisa membawa penyakit leptospirosis ini seperti babi, sapi ya, itu sangat memungkinkan juga untuk membawa leptospirosis. Tapi dari angka kejadian, tikus inilah yang paling banyak membawa penyakit leptospirosis. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat si kasus lepto ini sudah ada di mana aja kira-kira di Indonesia. Yang pertama ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hingga Maret tahun 2024 terdapat ada 14 kasus leptospirosis dengan 1 kasus meninggal dunia. Namun bukan karena lingkungan banjir, melainkan dari pertanian. Karena kan memang pertanian ini banyak tikus-tikus sawah ternyata ya. Oke, jadi sekali lagi ini juga perlu diperhatikan bahwa kondisi sehat, cuci tangan, rajin cuci tangan juga ini penting dilakukan dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, apalagi di musim hujan. Kita lihat ini ada komentar dari warganet juga, dari Ainul Wat yang mengatakan bahwa alhamdulillah sekarang sudah mulai surut walaupun ada beberapa desa masih tergenang banjir. Jadi mohon doanya supaya banjirnya cepat surut. Amin, amin. Ya, kemudian dari @mudik Katu yang mengatakan padahal bapakku baru saja nanam bawang merah sama padi. Semoga diganti Allah yang lebih banyak. Amin. Oke, ini dari Lusti Laras. Heran saja sungai sebesar itu tanggulnya hanya tanah. Ya, ini bisa menjadi evaluasi juga untuk Pemda ya, supaya ada evaluasi dan juga naturalisasi untuk sungai-sungai sehingga tanggulnya juga diperbaiki ya. BMKG juga sebenarnya mengatakan bahwa musim hujan ini diprediksi masih akan tinggi sampai akhir Maret. Karena di April ini diperkirakan sudah mulai masuk kemarau, tapi hanya 12%. Jadi sebenarnya kayaknya intensitas hujan tinggi masih akan lama nih, Anggi. Oke, untuk Anda bagaimana terhindar dari penyakit pasca banjir atau di musim penghujan seperti ini? Kami sudah mengadakan pollingnya di Instagram. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindar dari penyakit pasca banjir? Yang pertama, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini dipilih oleh 55% dari warganet. Kemudian minum vitamin dan makanan bergizi 6%. Kemudian pemerintah harus turun tangan sebanyak 39%. Nah, tapi sebelum pemerintah turun tangan, kita juga sebaiknya mungkin mempersiapkan diri sendiri juga ya untuk terhindar penyakit tadi seperti makan makanan yang bergizi, minum vitamin, jaga kebersihan. Jadi mulai dari diri sendiri dulu begitu sebelum menunggu ada bantuan dari orang lain ya. Ya. Dan usai jeda, pemirsa Newsline akan mengajak Anda dalam gerakan kebaikan membantu pelestarian terumbu karang. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.